Mbak Feby, kata-kata untuk Mahardika MAN. Mahardika menjadi Wonogiri asli. Pak Armen, kata-kata untuk Mahardika MAN. Mahardika. Kata-kata untuk Mahardika. Mantap. Halo teman-teman, nonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Senin tanggal 22 Desember 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Mahardika. Yes, ini adalah persembahan terbaik dari PO Mahardika di tahun 2025, teman-teman. Nah, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, seperti biasa, kita lihat dulu ada bis apa saja sih di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD dengan menggunakan sasis Hino RM280 Euro 4, teman-teman. Nah, ini SPK-nya milik PO Kusuma Jaya Transport. Tapi, teman-teman ya, saya belum tahu nih, apakah ini sudah sold out ke PO lain? Karena memang luar biasa, PO Kusuma Jaya ini kalau misalnya sudah SPK, kadang tuh bisa-bisa sold out ke PO lain, teman-teman, saat dirilis dari Karoseri Adi Putro. Karena tentu saja kualitas dan keunikan spek yang dihadirkan PO Kusuma Jaya ini bisa jadi beda dari yang lain. Khususnya di armada ini, teman-teman, nanti akan ada yang unik di bagian interiornya. Kita tunggu saja ya. Kemudian ada 2 unit dari total banyak unit Jetbus 5 MHD single glass. Nah, ini milik PO Sun Siliwangi Antarnusa dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626S. Sudah di-upgrade menjadi menggunakan suspensi udara rakitan Karoseri Adi Putro plus bagasi yang tembus alias bagasi space frame, teman-teman. Oke, ini dia. Cakep ya, kalau kita lihat bagian dashboardnya ada 2 warna yang dominan. Ada warna hitam dan warna merah yang gonceng banget, teman-teman. Kemudian ini dia armada yang akan kita review di video kali ini. 2 unit Jetbus 5 SDB, teman-teman, Super Double Decker. Ini yang satu adalah armada yang kita hadirkan di pameran JJAW 2025, yaitu Gaikindo Jakarta Auto Week. Kemudian yang satu lagi ini yang ditinggal di sini ya, teman-teman. Ada sedikit perbedaan di interiornya antara armada pameran dengan yang bukan pameran. Apa itu kira-kira perbedaannya, teman-teman? Nanti kita akan lihat secara lengkap ya di bagian interiornya. Jadi teman-teman wajib banget nih untuk tonton video ini sampai selesai. Belum selesai sampai di sini, teman-teman, masih ada banyak bis. Ini 2 unit Jetbus 5 MHD milik PO Talijaya, tapi ini nanti akan digunakan di PLN, teman-teman. Kemudian 1 unit yang Jetbus 5 MD atau yang medium. Kemudian ada 2 unit bis karyawan lagi nih, teman-teman. Wah, ini kalau kita lihat ada tulisan Tene. Kepencet kayaknya tadi tuh ya. Tene, FKS Company. Ada yang tahu perusahaan apa, teman-teman? Kalau teman-teman tahu, boleh bantu jawab di kolom komentar ya. Oke, teman-teman. Ini saja bis yang lagi ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Setelah ini, kita akan langsung mereviewnya secara lengkap. Jadi, silakan nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Want you
Nah teman-teman, sekarang saatnya kita mulai review armada terbaru dari PO Mahardika. Ini armada yang kita hadirkan di pameran GJAW ya teman-teman, Gaikindo Jakarta Auto Week, dengan menggunakan nomor lambung GA757. Untuk yang satu lagi, nomor lambungnya adalah GA758. Dua-duanya sama ya teman-teman, sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 SDD atau Super Double Decker dengan sasis MAN RR4 26480 Euro 5 teman-teman. Penyebutannya yang benar MAN ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa, kita sebagai warga Indonesia kadang kan nggak tahu ya gimana sih cara nyebut MAN, apakah men, apakah man gitu ya teman-teman. Yang jelas man ini bukan madrasah aliyah negeri ya teman-teman ya. Oke, untuk dimensi dari armada ini tingginya 4,15 meter, karena memang untuk regulasi di Indonesia tidak boleh lebih dari 4,2 meter. Kemudian untuk lebarnya 2,5 meter dan panjangnya 13,5 meter, karena ini sasis triple axle teman-teman. Untuk MAN sendiri, ini sebenarnya sudah lama ya masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2000. Pada saat itu ada milik PO OBL Safari Dharma Raya, ada milik PO Kramat Jati yang menggunakan bodi dari karoseri Adiputro juga teman-teman. Nama bodinya adalah Vanhool. Jadi memang sejak zaman dulu MAN ini ya jodohnya karoseri Adiputro teman-teman ya. Di sini kita lihat untuk logo dari MAN di sini sudah dimodifikasi ya teman-teman sehingga lebih cocok dengan desain dari Jetbus 5 series. Kemudian di sini ada stiker kesayangan kita yaitu Tough Cloth Dinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati produk karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Kemudian insya Allah bis ini akan diperuntukkan ya untuk armada antar kota antar provinsi dari Wonogiri menuju kemana ya saya belum tahu teman-teman. Kita tunggu aja, kita stay tune di official sosial media dari PO Mahardika karena di situ nanti akan ada info-info yang lengkap. Kita lihat lebih dekat teman-teman. Kita menuju ke pintu depannya terlebih dahulu. Untuk pintu depan ini modelnya model swing ya teman-teman. Dan kalau kita buka, kita langsung menuju ke ruang kru. Jadi kita sebagai penumpang nggak usah masuk ke dalam sini ya. Di sini lega dan kalau kita lihat ada monitor yang terhubung ke CCTV. Wah, jadi di dalam interior maupun ke arah luar ya dari bis ini ada CCTV ya teman-teman. Ini bukti dari komitmen PO Mahardika untuk menghadirkan armada yang safety. Nggak cuma CCTV teman-teman, untuk urusan safety, sasis MAN RR4 26480 Euro 5 sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system, kemudian electronic stability program, dan tentunya untuk kenyamanan ada air suspension atau suspensi udara teman-teman ya. Di sini untuk bagian interior ada kelas sleeper teman-teman ya. Kemudian ada hashtag andalan perjalanan. Ada logo MAN 26480. Ini berarti GVW-nya 26 ton teman-teman. Kemudian 480 ini adalah tenaga maksimal yang bisa dihasilkan yaitu 480 atau 480 horsepower teman-teman. Di bagian sini adalah kelas eksekutif dengan konfigurasi 2+2. Untuk armada GA757 ini kursinya buatan Aldila. Kalau yang di satunya GA758 buatan Hai teman-teman. Kemudian di sini ada stiker ya antar kota antar provinsi. Kemudian ada pintu penumpang. Ini modelnya swing teman-teman ya. Begitu kita buka pintunya langsung disambut oleh toilet. Nah ini toiletnya. Kemudian ini cukup luas area yang ada di sini teman-teman. Kita tutup lagi. Nanti kita akan review interiornya juga ya teman-teman setelah kita selesai mereview eksteriornya. Di sini ada akses menuju ke tangki bahan bakar ya. Ditaruh di belakang supaya kursi sleepernya lebih lega teman-teman. Kemudian ada bagasi. Ini bagasi. Di sini ada ruang ya. Nah, ini untuk tempat penyimpanan ban serep, teman-teman. Seperti ini. Nanti ini bisa ditarik ya dan diturunkan. Oke.
Kemudian di sini ada bagasi lagi, teman-teman. Seperti ini. Di atas bagian belakang di sini ada AC ya, kemudian permesinannya di sini di bagian bawah. Kalau kita lihat bagian belakang di sini hanya ada stiker nama PO di bagian paling atas. AC-nya kencang sekali suaranya, pasti tahu ya dari mana, dari Songse teman-teman, GA757. Nah, kita sambil lihat armada yang satu lagi, GA758 teman-teman. Seperti ini. Sama persis ya. Sekarang kita lihat bagian kanannya. Nah, ini teman-teman ya. Bagian kanan yang pertama di sini. Ini ada bagasi tembusan ya menuju ke arah kiri. Kemudian ini bisa kita buka seperti ini. Nah, di sini ada bagasi yang bisa dibuka. Ini untuk akses pengisian bahan bakar. Jadi bisa diisi dari kiri maupun dari kanan, teman-teman. Benefitnya, kita bisa menghemat waktu perjalanan. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada antrian yang lebih panjang gitu ya, kita cari aja nih antriannya yang lebih pendek supaya lebih hemat waktu saat isi bahan bakar. Di sini, nah ini teman-teman, dibukanya seperti ini. Oke, ini ada akses menuju ke tangki AdBlue. Ini bisa dibuka seperti ini, ya, dan bisa dibuka dengan cara seperti ini. Ini kayak dikunci ya. Lanjut kita lihat di sini ada jendela darurat untuk dek bawah. Di dek atas juga ada jendela darurat yang terletak di samping. Nggak cuma di samping teman-teman, di atas juga ada. Oke, seperti ini eksteriornya. Kita sudah selesai mereview eksterior, sama persis dua-duanya teman-teman. Sekarang kita lihat interiornya. Let's go, kita masuk. Selamat datang di dalam interior dari armada terbaru milik PO Mahardika. Kita ada di dek bawah, teman-teman. Seperti ini ya, di sebelah kanan saya ada toilet. Nah, di sini saya mau ingetin ya, teman-teman, toilet ini hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Nggak boleh untuk buang air besar, dan pada saat bus berhenti seperti di terminal, di rumah makan, di agen, saat isi bahan bakar, teman-teman nggak boleh pakai toiletnya. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti. Jadi nanti bilang aja ke kru yang bertugas, permisi Pak, saya mau ke toilet. Nanti akan ditunggu supaya teman-teman bisa pakai toilet yang ada di luar bus. Nah, ini toiletnya dibuka dengan cara seperti ini. Sudah disediakan pegangan tangan, kemudian ini toilet yang luxury ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada rak, kemudian ada pegangan tangan juga, ada tempat tisu, cermin, dan ada wastafel. Untuk orientasi penggunaan toilet, buat yang cowok pakainya dengan cara seperti ini. Oke, yang cewek seperti ini. Ya, ini cukup lega. Saya coba masuk. Nah, seperti ini kelihatan. Oke. Dan ini penting teman-teman ya, dengan orientasi seperti ini, kita menggunakan toilet jadi lebih stabil ya, lebih kuat gitu dalam menopang tubuh kita. Karena kan bis berjalannya maju ya ke depan seperti ini. Dengan orientasi seperti ini ya jadinya lebih enak teman-teman, lebih safety. Nah, ini di bagian dek bawah ada 10 kursi totalnya yang terdiri dari 8 kursi di kelas eksekutif konfigurasi 2+2 dan ada 2 kursi sleeper di bagian paling depan. Kita coba duduk di sini dulu ya teman-teman, di kelas eksekutif. Untuk penomoran kursi ini dimulai dari nomor 1 ABCD, kemudian 2 ABCD. Saya duduk di kursi nomor 2B teman-teman ya. Seperti ini. Nyaman, longgar ya teman-teman, ada armrest ya, ada USB port charger di samping, di atas nih ada louver AC, oke, ada lampu baca, ada seat belt di setiap kursi, enak, bisa direbahkan juga. Nanti caranya saya jelaskan di dek atas seperti ini. Oke, kemudian di depan ini juga ada TV teman-teman ya, ada TV. Mungkin kita balik badan dulu deh teman-teman. Kita lihat ada fasilitas apa nih di sini. Let's go, kita ke sana teman-teman.
Di bagian depan di sini kita langsung disambut oleh 2 unit TV, teman-teman. Yang menjadi bedanya di dek bawah nih ada fasilitas TV dan mungkin nanti untuk harga tiketnya akan sedikit lebih tinggi ya yang di dek bawah. Kenapa? Karena aksesnya sangat mudah ya. Jadi dari luar langsung lewat pintu tengah menuju ke dek bawah. Buat yang sudah berumur ini cocok banget gitu ya. Atau mungkin buat yang ngetripnya berkeluarga gitu ya, 8 orang keluarga besar bisa nih di dek bawah. Akses ke toilet juga sangat mudah. Kemudian di sini ada TV. Oke, selain TV di sini juga ada kamera CCTV. Kemudian untuk fitur safety ada jendela darurat yang tadi kita lihat dan ada palu darurat pemecah kaca. Nah, di depan saya, bukan depan saya ya, depan kamera nih ya. Ini ada 2 kursi sleeper. Karena lumayan gelap di sini, teman-teman ya. Di lorongnya saja yang gelap, tapi di dalamnya tetap terang. Saya mau review interiornya pakai HP. Oke, kita ke interior kelas sleeper dulu, baru kita ke dek atas ya, teman-teman. Let's go. Kita masuk ke kursi sleeper, teman-teman. Kita coba di baris kanan ya, gantian. Nah, ini benar-benar longgar ya ke atas karena ini cukup rendah. Kemudian ada sekat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, di sini kursi sleeper. Wih. Enak ya, dia agak naik begini supaya saat kita rebahan ini adalah area penahan ya. Titik bebannya di sini, bukan di sini. Kalau di sini ya, di dekat tulang ekor gitu ya, nanti itu akan bikin pegal-pegal. Nah, karena di sini ya di area lutut ini jadi lebih enak, nggak bikin pegal. Kemudian kita akan masuk ke kursi sleeper. Wih, enak banget teman-teman di kursi sleeper. Nah, seperti ini. Saya dengan tinggi badan 175 cm ini bisa selonjoran pol ya. Dan di sini sudah ada fasilitas AVOD alias audio video on demand. AVOD-nya ini berbasis Android, teman-teman. Jadi bisa dihubungkan ke mobile hotspot ya. Seperti ini, pilih network dan internet, kemudian pilih WiFi. Kemudian setelah dihubungkan ke mobile hotspot milik teman-teman, bisa juga dihubungkan ke TWS atau Bluetooth headset. Nah, ini ya, pilih connected device, kemudian pair new device, dan hubungkan ke Bluetooth headset milik teman-teman. Kalau nggak punya Bluetooth headset atau TWS, teman-teman bisa hubungkan ke sini ya. Ini ada audio jack 3,5 mm yang bisa dihubungkan ke headset teman-teman. Oke, kemudian ini bisa untuk nonton YouTube ya, nonton Netflix ready sepanjang jalan. Kemudian kita lihat di atas, di sini ada louver AC, ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Di sini ada lampu baca, kemudian ada gorden ya. Teman-teman kalau mau bentangkan gordennya nih bisa banget. Seperti ini. Oke, di sini ada palu darurat pemecah kaca, kemudian di bagian armrest ada cup holder, ada rak. Ini apa ini? Oh, please do not enter, tulisan atau kata-kata pas pameran. Cup holder. Nah, ini ada USB port charger tipe A dan tipe C lagi. Kemudian di sini ada beberapa tombol ya. Yang ini ya, ini untuk mengaktifkan fitur kursi pijat. Kedengaran getarannya? Yang ini untuk menegakkan kursi ya, yang maju ke arah depan. Ini untuk menegakkan kursi. Oke, ini saya lagi tekan terus supaya ada di posisi yang paling tegak. Oke, sudah selesai. Kemudian yang turun atau yang mundur gini ya, ini untuk merebahkan kursi. Kita coba ya, saya mau putar badan. Hup. Mantap. Saya mau coba rebahkan. Nah, ini biar kelihatan teman-teman, saya tekan. Nah, ini supaya rebah seperti ini. Wih, pemandangannya
ke armada yang ada di sebelah nih teman-teman ya. Oke, ini posisi yang paling rebah. Enak teman-teman, dapat louver AC juga di sini. Kemudian ini ada bantal yang bisa kita atur posisinya ya, supaya pas dengan posisi leher kita. Nah, seperti ini view-nya. Hup, mantap. Saya mau balikan kameranya. Seperti ini teman-teman. Nih bantalnya bisa kita atur ya, seperti ini. Wih, enak banget ya duduk di kursi sleeper. Nah teman-teman, setelah ini kita akan menuju ke dek atas. Wah, saya mau taruh ininya dulu. Hup, oleh-oleh. Kemudian kita ke dek atas. Let's go, kita ke dek atas teman-teman. Ini dia teman-teman, interior dek atas dari armada Chainbus 5 Super Double Decker milik PO Mahardika dengan sasis MAN RR4 26480 Euro 5 teman-teman. Di sini kalau kita lihat konfigurasi kursinya sama ya seperti di dek bawah, yaitu 2+2 teman-teman. Ada 8 baris di sebelah kiri, kemudian ada 10 baris di sebelah kanan. Jadi totalnya di dek atas ada 36 kursi, teman-teman. Ini semuanya buatan Aldila dengan model terbaru ya. Kalau kita lihat di sini, ini modelnya yang nggak terlalu apa istilahnya teman-teman, nekuk gini ya, supaya di bagian sini lebih awet, lebih durable. Mungkin teman-teman sering melihat bagian sini nih banyak yang pecah-pecah gitu ya, baret-baret gitu ya. Nah, ini dibuat lebih flat. Tenang aja, mungkin nanti saat ngetrip teman-teman bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti bantal supaya lebih enak di leher kita. Dan ini kalau secara looks ya, saya lihat sudah cukup ergonomis teman-teman. Seperti ini, ada armrest. Kemudian untuk fasilitas lainnya di dek atas di sini sudah ada fasilitas keamanan seperti CCTV. Nah, ini CCTV ada di depan saya teman-teman. Kemudian di paling depan juga ada, oke, banyak CCTV-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini bagasi kabin atau overhead compartment ya, ini tanpa menggunakan penutup ya teman-teman. Jadi ini adalah standar dari karoseri Adiputro. Tapi walaupun standar teman-teman ya, ini mempermudah kita untuk memantau ya barang bawaan kita. Jadi kita tuh lebih aman ya, nggak perlu khawatir teman-teman. Kita bisa selalu memantau barang bawaan kita. Saran saya kalau teman-teman naik bis yang nggak pakai penutup bagasi kabin ataupun pakai gitu ya, silakan taruh barang bawaan teman-teman di depan tempat duduk teman-teman dan berseberangan barisnya. Contohnya kalau teman-teman duduk di sini ya, ini kursi nomor 10B ya, 10A, 10B, ini 10B. Teman-teman silakan taruh barang teman-teman di sini. Oke, saya praktekin. Nah, ini ya. Nah, jadi kita tuh enak mengawasi barang bawaan kita ya, nggak perlu terlalu mendongak seperti ini. Kita bisa tuh melihat dengan jelas. Kemudian jangan lupa teman-teman kalau ngetrip, nah ini pakai sabuk pengaman yang sudah disediakan. Nah, seperti ini. Dia ini mode yang auto narik gitu ya teman-teman, menyesuaikan dengan lebar badan kita seperti ini. Oke, enak posisinya teman-teman ya, nggak terlalu ya bikin kita nyender ke bahu orang lain gitu ya, seperti ini. Kemudian nanti kita coba duduk di kursi paling depan teman-teman sembari menjelaskan fasilitas yang lain. Yang jelas di sini ini teman-teman bisa dapat ambient lights. Wah, cakep ya. Saran saya kalau teman-teman mau dapat yang ada USB port charger gitu ya, pilih yang baris kanan aja teman-teman, seperti ini. Oke, ini di baris kanan ada USB port charger tipe A dan tipe C di bagian louver AC ya, di sini teman-teman. Kemudian ada lampu baca juga. Nah, ini kelihatan ya nyalanya. Oke, kemudian louver AC-nya ini bisa diarahkan sesuai dengan keinginan kita teman-teman.
mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya juga bisa ya, supaya teman-teman nggak terlalu dingin. Oke, kita ke arah belakang lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada fasilitas jendela darurat yang di bagian atas ada 2 di depan dan di belakang. Kemudian yang di samping juga ada 2 teman-teman untuk di dek atas. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca di antara 2 kaca samping. Kemudian di bagian paling belakang di sini, ya, ini teman-teman wajib perhatikan. Ini ada akses ke ruang kru, ya, ruang istirahat kru yang bertugas. Kalau teman-teman duduknya di paling belakang, teman-teman jangan terlalu nyender ya, supaya kru bisa membuka area yang ada di sini. Oke, ini bisa dijadikan tempat tidur ya untuk driver atau untuk kru, dan bisa juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan karena ini cukup luas. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini kursi paling belakang ini adalah baris nomor 12. 12A, 12B, 12C, 12D teman-teman. Oke, yuk teman-teman kita menuju ke kursi paling depan. Nah, ini kalau dilihat warna warm white-nya ini benar-benar menyatu ya. ABS-nya ini dipilih yang warna krem. Memang untuk ABS ada 2 pilihan warna, ada yang krem dan ada yang abu-abu. Kalau yang krem ini kelihatan lebih megah, kalau yang abu-abu kelihatan lebih sporty teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan saya, ini jendela darurat dek atas, teman-teman. Oke, yuk kita menuju ke depan. Sekarang kita ada di kursi paling depan, di baris kanan, di dek atas, teman-teman. Kursi ini, nomor kursinya adalah 3D atau 3 Delta ya, teman-teman. Untuk penomoran kursi yang di dek atas, dimulai dari nomor 3, teman-teman. Karena nomor 1 dan 2 sudah ada di dek bawah ya. Jadi di dek atas dimulai dari nomor 3. Untuk huruf A itu yang baris kiri ya, yang di jendela. Kemudian huruf B baris kiri yang ada di gang. Baris C baris kanan yang ada di gang, dan baris D yang ada di sini teman-teman, di jendela baris kanan. Nah, di sini kita dapat gorden ya, model terbaru. Kemudian di atas kita ada louver AC. Ini ada 2 teman-teman louver AC-nya ya, di bagian depan dan di samping. Jadi udah cukup dingin teman-teman. Kemudian ada fasilitas CCTV di paling depan teman-teman. Dan untuk legroom ya, di sini ini benar-benar longgar, teman-teman bisa lihat. Oke. Dan kita juga dapat leg rest yang bisa kita angkat seperti ini. Gunakan tuas yang ada di samping ya, tarik tuasnya ke atas dan kita bisa menikmati selonjoran sepanjang jalan. Kemudian di tengah di sini ada armrest. Untuk di gang di sini juga ada armrest, tapi ini modelnya yang fix teman-teman ya. Ada garnish wood panel dengan finishing yang doff. Kemudian ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Jadi teman-teman yang duduk di sini dan naik bis ini nggak boleh ya ngecas selain HP seperti power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian tangan kita yang di kanan gitu ya bisa nyender ke sini teman-teman. Ini namanya adalah integral kalau kita sebutnya teman-teman. Untuk kursinya di sini ada fitur reclining seat. Nah, kalau teman-teman duduknya di gang gitu ya di sini, teman-teman bisa gunakan tuas yang ada di sebelah sini. Ya, lihat tangan saya. Tarik tuasnya ke arah badan teman-teman ya, dibuka gitu. Kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Nah, kalau teman-teman duduknya di dekat jendela, baris kiri maupun baris kanan, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding ya, seperti ini. Tarik tuasnya ke belakang dan dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Oke. Ini adalah bagian yang paling rebah ya, seperti ini sudut rebahnya. Kemudian teman-teman kalau mau ditegakkan lagi ke posisi semula, tarik tuasnya ya, kemudian kursinya dia akan tegak dengan sendirinya seperti ini. Oke, ini yang paling tegak teman-teman. Wah, enak ya. Seperti ini rasanya.
Oke, teman-teman, gimana? Kita sudah puas banget mereview secara lengkap, mulai dari bagian eksterior, kemudian di dek bawah sudah, sekarang yang terakhir di dek atas. Terima kasih atas kepercayaan PO Mahardika bersama dengan Karoseri Adiputro sebagai persembahan terbaiknya nih di tahun 2025. Ada 2 unit double decker yang dirilis. Wah, tahun depan akan ada rilisan double decker lagi nih teman-teman. Jadi pastikan teman-teman selalu mempercayakan perjalanan teman-teman bersama PO Mahardika. Nanti kalau misalnya teman-teman selalu bersama PO Mahardika, apalagi naiknya yang JetBoost 5 aja teman-teman, akan ada armada-armada lainnya yang dirilis dari Karoseri Adiputro. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya teman-teman harus banget nih untuk keep in touch ya. Pantau terus channel-channel kami, bukan channel-channel ya, sosial media kami teman-teman. Ada YouTube channel Karoseri Adiputro, ada Instagram Adiputro Official. Karena benefitnya kalau teman-teman meng-follow gitu ya, ataupun subscribe gitu, teman-teman bisa dapat informasi terbaru seputar rilisan-rilisan dari Karoseri Adiputro. Dan nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya. Tentunya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.